Nggak apa-apa sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV bersama gue Faktor Nasib. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pusing dan juga lagi pening. Mikirin hidup. Kali ini gue ditemenin sama orang yang sering pusing juga. Ya, seorang wanita yang punya pekerjaan sehari-hari lah ya, yang mana kebanyakan di zaman era corona ini banyak juga orang yang lagi pusing, lagi pening, lagi ruwet, mikirin gimana caranya yang pada udah kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan penghasilan, dan terus harus berpikir sampai pusing dan juga pening. Kali ini gue ditemenin dengan siapa, Non? Ira Five Dream. Ira Five Dream, kayak nama permen karet. Emang ada permen karet merek Five Dream, Kak? Ya rada-rada gitu, bubble gum kan. Jadi namanya tuh kayak apa ya? Lima mimpi. Mimpi doang apa jadi nyata nih? Mudah-mudahan jadi nyata sih. Kan kenyataan itu berawal dari mimpi ya nggak sih? Kita harus punya mimpi hidup itu. Nah, dari mimpi itu kan kita harus berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Juga ya. Karena kan zaman sekarang banyak orang cuman mimpi doang, jadi mah kagak. Sama aja kayak orang cuman cerita doang, hasil mah nonsen. Lu ngerasain nggak era-era kayak gitu? Iya sih, ngerasain. Betul. Dirasain, dirasain dalam kebohongan akhir zaman. Udah akhir zaman sih ya. Akhir zaman ini banyak fitnah melanda, terus kecurangan ya kan. Banyak lagi permusuhan, keegoisan, terus saling bunuh-membunuh. Bunuh-membunuh itu bukan fisik aja ya, tapi membunuh mental, membunuh perilaku, membunuh sikap. Ya, namanya juga akhir zaman, ya gitulah. Banyak orang-orang pening pusing, betul banget. Seperti tema podcastnya. Jadi Nasib TV ini sebenarnya obrolan seputaran orang-orang yang lagi pusing dan juga lagi pening. Cuman bukan berarti nggak ada solusi. Tetap Setiap kita, masalah kan ada solusinya. karena ya nggak munafik lah. Namanya orang tuh punya masalah hidup itu wajar ya. Hidup orang tuh nggak ada yang lurus banget, itu nggak ada. Nggak munafik lah. Namanya manusia kan tempatnya salah dan dosa. Ira ini adalah seorang vokalis ya. Lo lebih suka dibilang vokalis apa penyanyi sih? Vokalis lah ya. Soalnya ada bedanya vokalis sama penyanyi itu Apa tuh sih. bedanya, Kak? Kalau vokalis ya dia ada personilnya ngeband. Kalau dia penyanyi dia nggak ada personilnya, ya dia bisa nyanyi sendiri, mau karaokean atau dia mau pakai gitar sendiri sambil main piano gitu loh. Jadi lo kategorinya lebih dominan yang kemana nih? Vokalis kali ya. Karena ya ada Five Dream Band di samping aku, Five Dream deh. Iya, Five Dream Band ini sebuah band yang di Lampung sih ya. Bagi yang belum tahu, gue juga belum tahu banyak sih, baru tahu-tahu dikit aja. Yang mana lo jelasin nih dari tahun kapan berdirinya sampai emang genrenya, visi misinya pengen seperti apa band ini gitu. Five Dream ya. Five Dream itu sebenarnya berdirinya udah lama tuh di tahun 2014-an, tapi gue belum bergabung ya saat itu. Gue bergabung sama Five Dream ini tahun 2018. Nah, ketika gue bergabung dengan Five Dream ini, kami banyak ikut-ikut festival, juga rilis-rilis single. Ya alhamdulillah baru satu single sih yang sudah kita rilis dan sudah kita labelin gitu kan ya. Apalagi ya? Apalagi, Kak? Namanya orang pening ya. Agak grogi guys, ini ya namanya ya tergolong inilah ya. Iseng aja begini, bukan berarti kita wah banget, enggak. Namanya orang di entertain kan nggak semuanya langsung lancar, udah nyiapin materi juga enggak. Ya, jadi sekalian gua arahin, lo visi misinya lo sefanatik itu lah ya sama Febri itu, sampai lo kemana-mana bilang gua Ira FD, Ira FD, Ira FD, FD, FD dan FD. Lo mengatasnamakan FD Five Dream lo ini kemana-mana. Iya. Karena bagi gue Five Dream itu rumah gue. Semua yang ada di Five Dream itu juga keluarga gue, di saat gue sedih, di saat gue senang. Ya, Five Dream selalu ada untuk gue. Jadi kemana-mana ya Five Dream selalu di hati.
Bukan karena fanatik ya kak, bukan. Karena ya memang di saat gue lagi galau, waktu itu gue gabung sama Five Dream tahun 2018. Gue putus sama mantan gue, ditinggal nikah sama mantan gue. Nah, ketika gue ikut Five Dream, jadi move on tuh gue tuh. Jadi gue sibuk ngeband, gue sibuk rilis single, gue sibuk ikut-ikut festival, dan akhirnya gue happy, gue lupa sama masalah-masalah gue gitu. Iya, jadi bagi gue Five Dream itu ya sebagian dari hidup gue. Untung ada Five Dream bisa diajakin ngeband lah ya. Kalau nggak ada Five Dream mungkin lo nggak Bunuh diri ngeband. ya? Oh enggak sampai segitunya. Bunuh diri karena cinta, nothing. Bego banget itu. Oh berarti kisahnya dari situ juga lah ya. Lo lama juga jadi budak cinta ya. Iya, gue kalau udah cinta sama seseorang itu cinta banget kak, beneran setia, gue nggak akan mau mendua. Serius, secinta itu kah gue sama pasangan gue, benar, serius. Emang lo nggak terlalu realistis lagi gitu? Atau lo ya ngerasa lah istilah kata gua perempuan, lo lo kan istilah kata bekerja juga, setahu gua lo ada pekerjaan, lo nggak realistis gitu sama setiap cowok. Ya kalau umpamanya dapet cowok yang nggak bener atau cowok bajingan yang mau sama gue pasti ada aja lah kan gitu harus ya. Betul. Kalau misalnya mau cari cowok asal-asalan ada ya kan. Tapi bagi gua suatu hubungan yang gue jalanin itu ke arah serius. Gue nggak pernah main-main dalam suatu hubungan. Jadi kalau misalnya mau hubungan sama gue ya komitmen. Saat itu kan gue belum nikah. Jadi ya gue mau hubungan gue itu dibawa sampai pernikahan, sampai nanti punya anak, sampai gue kakek nenek gitu. Nggak mau yang sekedar pacar-pacaran terus putus nyambung gitu, capek. Umur udah semakin tua ya kan. Itu Drama Korea. nggak juga keles. Romeo and Juliet guys. Susah juga sih ya. Namanya mungkin ya lo pernah ditinggal pergi sama pacar terus gabung ke Five Dream. Sering. Sesering itu. Emang kalau umpamanya lo punya orang yang punya prinsip komitmen, kenapa lo harus menyerahkan diri kepada orang-orang seperti itu akhirnya seperti ini? Nggak tahu ya kak, gue jalinin hubungan, kita ngomongin cinta ya. Ya Allah, hari gini cinta anjir. Jadi gue kalau kenal sama cowok gitu ya, terus cowok itu udah mau berkomitmen sama gue untuk jalanin hubungan, gue itu ya jalanin hubungan sama dia ya serius gitu loh. Jadi gue percaya 100% dia itu nggak akan aneh-aneh. Dan ternyata di tengah jalan naas banget nasib gue, yang ditinggal nikah karena dia menghamili perempuan lain lah, yang menghamili janda lah, yang selingkuh lah, yang inilah yang itulah. Tapi ya udah, kalau dia sudah memilih yang lain ya gue ikhlasin, gue lepasin gitu loh. Gue nggak pernah memaksakan hati seseorang. Kalau hati seseorang udah nggak mau sama gue lagi ya udah, gue ikhlasin untuk orang lain gitu kak. Itu maksudnya seperti itu. Jadi jangan pernah nyerah dalam meraih cinta yang sesungguhnya. Yes, pasti adalah yang terbaik untuk kita. Yakin Allah udah sediain seseorang yang terbaik untuk kita. Iya. Cuman lu lupa karena lu bilang tadi lu kalau udah cinta sama orang itu kayaknya harus nggak bisa ditinggal, harus setia. Lu lupa kita tuh mungkin nggak boleh mencintai sesuatu sih menurut gua ya. Sebenarnya iya sih. Kita nggak boleh mencintai sesuatu melebihi rasa cinta kita sama yang maha kuasa. Tapi lu lebih mencintai manusia daripada kehendaknya kan gitu. Mungkin salahnya di situ kali ya. Jadi Allah selalu ngilangin apa yang gue cintain, iya kan? Selalu dibawa pergi. Aduh, nasib. Nasib es. Nasib pak. Maka dari itu tadi penjelasannya ya, namanya kalau mau ngomongin soal cinta, soal obsesi ya larinya ke fanatik juga. Karena itu tadi lah ya, setiap yang bernyawa pasti mati, setiap yang bertemu pasti berpisah. Terus apa yang harus dilakukan kepada kita setiap manusia yang menjalanin prosesnya atas skenario itu semua? Ya kita cuma bisa bersiap aja. Menerima kenyataan takdir Allah. Nah, itu. Tapi tetap harus berprasangka baik sama kehendaknya. Karena kan ya kalau kita balik lagi ke niatnya sih ya, mungkin lu perlu juga pernah sesekali dengar orang baik itu dapatnya sama orang baik juga, orang buruk itu dapatnya sama orang buruk juga. Jadi ada kalanya ya lu juga mungkin ngerasa gua lagi era waktu itu emang masih buruk sifat gua, sampai gua dapet yang buruk juga kan gitu.
Karena gue niatnya mungkin obsesi atau sebatas nafsu. Ya nafsunya laki-laki pasti mikirnya jorok semua ke arah situ. Kalau nafsunya perempuan beda bro. Nafsunya perempuan itu di apa ya? Kalau menurut gue di perhiasan dunia sih. Lu mungkin nikah waktu itu niatnya bukan ibadah. Lu nikah mungkin pengen apa ya? Pengen sensasi lah gitu. Lu pengen momen banget. Drama Korea waktu itu. Atau mungkin lu juga tergolong yang orang Enggak, bukan, maksudnya bukan obsesi ataupun apa. Nikah waktu itu bukan sebenarnya bukan pengen cepet-cepet nikah ya. Setiap pacaran memang menujunya untuk pernikahan. Jadi nggak mau yang sekedar pacaran putus gitu. Jadi maunya menjalin komitmen yang harus nikah. Nah, alhamdulillah kan ketemu yang mau diajak nikah kan, sampai ya alhamdulillah nikah ya kan. Dia mau diajak komitmen sampai nikah akhirnya. emang dari proses-proses pacaran itu berapa lama gitu emang harus menuju nikah itu? Cepet atau pacaran yang cepet atau lama? Sebenarnya gue pernah pacaran dulu pas lulus SMA itu udah 8 tahun kak, 8 tahun. Terus dia pergi ke luar negeri, jadi apa ya, TKI di apa sih, penerbangan gitu, penerbangan. Dia mekanik pesawat terbang gitu di Brunei adalah. Nah terus di situ dia selingkuh sama TKW anjir. Selingkuh sama TKW sana, dan ternyata TKW sananya hamil tuh ya. Jadi putuslah hubungannya, dia harus bertanggung jawab ya udah. Terus ketemu lagi sama cowok. Gue juga pernah ditipu kak, ditipu. Begonya Ira itu kayak gitu ya kan, ditipu sama cowok, bilangnya dia bujang anjir, katanya punya istri. Gue dilabrak sama istrinya di Facebook. Itu katanya yang lu posting itu, katanya itu suami gue. Nah ya udah, langsung gue tinggalin aja, ngapain ya kan sama suami orang. Gue aja ngerasa kalau gue disakitin rasanya sakit, gimana kita mau nyakitin perempuan lain ya Untung kan? belum sempet sampai dihamilin lu ya. Mungkin mereka itu ngehamilin selingkuhannya karena mereka nggak bisa ngehamilin gue kak. Makanya sampai ngehamilin selingkuhannya ya kan. Naas banget loh kak, di apa sih, ditinggal nikahnya itu karena hamil semua kak. Serius, karena perempuan itunya hamil gitu loh. Nah alhamdulillah di tahun 2019 gua ketemu sama seseorang yang memang benar-benar, karena umur gua udah di angka 30 kan waktu itu. Terus gue bilang sama dia, gue gak mau pacaran kak, gue mau komitmen. Kalau memang lu serius sama gue, kita nikah gitu. Terus dia iyain, kata dia gue serius, karena dia juga dulunya pernah nakal, pernah pokoknya udah puas lah aneh-anehnya katanya. Jadi dia pengen cari istri yang memang bener-bener mau mendampingi dia di saat susah senang, yang menerima dia apa adanya, yang menerima masa lalunya. Udah gue dikenalin sama mamahnya, terus jalanin hubungan setahun, nikah deh. Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya lu menikah juga ya dengan pasangan yang belum lama pacaran mungkin itu. Belum, hanya 1 tahun. 1 tahun berbanding sama 8 tahun yang 8 kabur. tahun dan yang 5 tahun itu kak. Jadi gue tuh pacaran 8 tahun, 5 tahun, dan ya 1 tahun ini alhamdulillah jadi. Oke, yang ini mudah-mudahan bisa awet insya Allah ya. Ini kan udah punya buah hati juga. Udah punya buah hati, udah nggak aneh-aneh. Karena kayak kata lo tadi, dulunya pernah apa? Dulunya dia udah capek kan, udah aneh-aneh lah ya, masa-masa mudanya gimana. Jadi dia pengen benar-benar cari istri, cari pendamping hidup yang bisa menerima masa lalunya, bisa menerima dia apa adanya. Ya alhamdulillah sih, sayang sama gua. Terus juga sayang sama keluarga juga. Terus alhamdulillah punya mertua juga, keluarga dari dia juga, kakaknya, mbaknya juga sayang semua, keluarganya juga sayang. Alhamdulillah sih. Itu salah satu perjalanan yang tadinya nyari pacar ditinggal hamil, yang hamilin orang lah ya. Hamilin orang anjir. Sedih banget. Sampai gue stres. Nikah pacaran 5 tahun nikahnya sama orang anjir. Pacaran 8 tahun nikahnya sama orang, kan gila gitu. Jadi selama itu gue menjalin hubungan sama dia,
sia-sia. Umur gua kan makin lama makin bertambah tuh ya, yang harusnya gua udah nikah, udah dapetin yang bener gitu kan, udah punya anak. Dan alhamdulillah akhirnya gue punya anaknya di angka 31 tahun ya kan, 31 tahun sekarang ini. Harusnya kan anak gue udah gede tuh sekarang kalau gue nggak terlalu percaya sama laki-laki saat itu. Bener nggak sih, Kak? Iya. Ya udah gede, harusnya udah banyak juga, nggak satu anaknya kan Iya. gitu. Harusnya juga ya Nggak mungkin banyak-banyak juga. harusnya mungkin kalau punya usaha ya berkembang kan gitu. Namanya perjalanan cinta dan nasib kayak gitu. Nasib. Oke, yang penting kan udah digantiin sama suami yang benar-benar mau ngurusin lo lah ya, intinya insya Allah lah ya. Yang juga nggak bakal terjadi hal yang negatif-negatif lagi. Yang penting ada gantinya aja. Nah, oke, balik lagi nih ke karir band lo tadi tuh, Five Dream. Emang lo udah lama gitu pernah ngeband gitu? Dari sekolah apa dari SMP? Inspirasi musik lo tuh, lo ngefansnya sama siapa sampai lo pengen mengekspresikan jiwa musikalitas lo? Sebenarnya kalau untuk fans itu tadinya nggak ada sih ya, karena memang keluarga gue itu semua apa sih namanya, bisa dibilang musisi enggak sih, tapi semua larinya ke musik, Kak. Semua suka musik, dari kakak gua, abang gua, mbak gua, itu semua suka musik kan. Terus di SMP memang gua udah ikut ekstrakurikuler band juga kan, tapi ya bandnya band-band yang biasa-biasa gitu juga, nggak terlalu mendalami. SMA juga iya. Terus lulus SMA juga ikut-ikut reguler-reguler kayak di Hotel Sahid, apa di pernah juga di Bangi Kopitiam, di Skyview, tapi nggak ngeband ya Kak, itu solo. Jadi ya nyanyi-nyanyi gitulah pakai ortung gitu. Nah, terus kebetulan gue pernah ikut sama grup musik sih, drummer bandnya Five Dream ini. Ketemu kelas nih sama si Toge kan, sama drummernya. Terus ditawarin lah, lo mau ikut nggak? Nah, kebetulan kan gue waktu itu kerja di Honda tuh. Di Honda itu lagi butuh band untuk kompetisi, ada event di Robinson, dan vokalis dia tuh nggak bisa, jadi tolong Sira gantiin katanya. Nah kebetulan ya udah, lagunya apa gitu, nggak latihan Kak. Nggak latihan, gue langsung nyanyi di panggung. Gue nggak pernah, maksudnya udah lama ya, bukan nggak pernah ya, SMP lo bayangin, udah lama kan. Itu gue nyanyi di panggung tanpa latihan, ya alhamdulillah dapet juara sih, walaupun juara 3. Kalau kata laki gue sih, kalau juara 3 itu bukan juara namanya, harus juara 1 kalau kata laki gue ya. Kalau nggak juara settingan lah ya. Agak enak aja. Juara bagi-bagi hasil sama juri sama panitia. Nah jadi dari situlah si Yanto, udah sih Ra, lo ikut aja katanya sama band kita gitu. Ya udahlah, dicoba juga, karena waktu itu juga gue lagi galau kan, daripada gue stres mikirin hidup, mikirin nasib yang ditinggal nikah sama orang yang nggak tahu diri. Ya udah, akhirnya gue ikut band itu, ya happy. Ya udah, jadi sampai sekarang gue terlalu cinta sama Five Dream itu. Segitu cintanya ya. Lo berharap besar Five Dream ini bakalan booming nggak? Lo berharap banget kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk harapan booming enggak sih Kak, karena bagi gue mimpi gue itu sederhana Kak, bisa menghibur banyak orang dengan lantunan lagu yang gue nyanyiin, yang ya pokoknya gue ngehibur orang-orang lah, nggak perlu jadi artis, nggak perlu booming, nggak perlu terkenal. Yang penting gue ada di panggung, terus gue menghibur mereka, bisa terhibur aja, gue udah syukur alhamdulillah. Itu program Five Dream sendiri masih berjalan, maksudnya emang masih lo orang kumpul-kumpul, masih sering nge-jam, ngamplak, masih pengen manggung gitu? Ya karena corona ini udah 2 tahun kan Kak, jadi nggak ada festival-festival kan. Biasanya kita orang festivalan gitu kan. Ketemu laki gue juga kan waktu itu karena festival bareng tuh di Gerbang Krakatau Kalianda kan, makanya bisa ketemu. Nah sekarang kan karena udah corona gini, jadi nggak ada festival lagi. Mungkin sekarang nanti kedepannya mulai ya, tapi cover lagu sih masih. Oh jadi sekitaran lo nih emang orang musik juga ya? Lo dapat suami orang musik, ngeband gitu? Ya, mungkin kalau untuk musisi Lampung tau lah laki gue siapa. Nggak jauh-jauh ya. Lah mantan lo ngeband juga dulunya, yang ninggalin lo hamil itu? Enggak. Pernah sebelum ketemu sama laki gue ini, gue pernah dekat sama cowok ya kan. Ya cowok ini juga mau seriusin gue gitu Kak.
Terus dia bilang, lo lebih milih gua apa lebih milih Five Dream gitu. Terus gua bilang sama dia, lo nggak usah kayak gitu, gua lebih milih Five Dream daripada lo, karena Five Dream tuh hidup gua, dia yang bisa bikin gua happy, yang bisa bikin gua move on gitu. Kalau misalnya lo mau sama gua ya lo harus izinin gua tetap sama Five Dream. Nah alhamdulillah si laki gua ini dulu pas ketemu gua dia nggak maksa gua untuk apa-apa, nggak ngelarang gua apa-apa gitu ya. Dia fine aja karena dia juga musisi kan, dia juga anak band, jadi ya malah disupport sama dia, makanya gua suka. Musisi. Five Dream itu pendirinya siapa aja? Bisa lo sebutin? Lo kan bukan pendirinya ya? Lo gabung? Bukan. Nah, gua gabung. Pendirinya itu si Toge itu, si Yanto, drummernya. Dia pendirinya sekaligus dia leadernya. Anom ya? Kak Anom sempat masuk di Five Dream, terus dia masuk keluar gitu, karena Kak Anom mah banyak jobnya juga, banyak yang nawarin, dia mah sudah musisi legend. Ya Kak Anom. Lo legend udah jadi artis terkenal dong. Banyak keluar masuk, banyak mimpi juga lah ya. Sesuai Five Dream, 5 mimpi. Woy. Mimpi yang nggak selalu jadi kenyataan. Nasib es. Tapi tetaplah kan mimpi kami sederhana, cuman untuk menghibur orang-orang di luar sana dengan musik yang kita suguhkan, dengan lagu yang gue nyanyiin gitu. Jadi ya mimpi kita terwujud sih Kak, nggak mau jadi artis ataupun gimana. Kalaupun nantinya bakal booming atau gimana, ya itu bonus dari Allah gitu aja sih. Ya kalau itu mah bukan mimpi, semua orang juga banyak ngelakuin kayak gitu. Lo aja kuahnya banyak, kuahnya lebay. Kalau cuma menghibur, semua orang organan juga menghibur. Ya karena personilnya ada 5 gitu aja, Five Dream. Soalnya kalau gua ngedenger nama itu kayaknya apa ya, terlalu bisa jadi masif sih. Nama band yang benar-benar kalau didengar orang Five Dream kayaknya band besar gitu. Cuman ya balik lagi ke nasibnya lah ya. Siapa tahu emang ada jalan buat Ira buat berkarya lagi. Nah, oke deh, yang terakhir aja nih langsung. Jadi harapan lo buat masyarakat Lampung gimana nih, yang pada pening, pada pusing, yang mungkin dia orang juga ngerasain hidup yang pernah lo rasain, kena tipu, kena kijang ataupun ini. Pada era yang waktu itu tuh lo pernah ini gak sih, depresi stres berat lo tuh sampai gimana waktu itu? Apa lo bener-bener sampai sakit-sakitan, ditinggal pergi sama pacar apa? Waktu itu sih ya Kak, ya karena sedih aja ya. Ya semua orang juga tahu sih kalau ditinggalin sama orang yang kita cintain tuh kayak gimana ya sakitnya. Waktu itu gua kalau pulang kerja selalu masuk kamar, kunci pintu di kamar gitu kan. Terus ya agak-agak lebay gitu sih kali ya, nangis-nangis nggak jelas gitu. Nah terus adik gua ngelihatnya itu miris banget gitu, kok mbak gue kayak gini gitu. Mbak, lu daripada kayak gitu, lu kan hobi tuh yang namanya streamingan kata dia kan, lu ikut aja katanya trial atau audisi streaming di waktu itu aplikasinya kayak Bigo gitu ya, Uplive, tapi dia di bagian talentnya. Jadi audisi kalau keterima dia dapat gaji Kak. Gitu, sempat ikut kayak gitu juga. Terus belilah peralatan recording gitu kan di rumah, bikin studio mini di kamar untuk streamingan gitu ya. Lumayan sih, berapa bulan gitu dapat gaji dari streaming, nama streamingnya Uplive waktu itu kan. Pernah jadi sawer gitu ya, di sawer-sawer. Jadi ada yang mau request lagu gitu yang masuk, aku nyanyiin gitu, terus ya di sawer-sawer gitu. Terus ya dapat gaji ofisialnya, dari ofisialnya dapat. Juga bisnis aplikasi online. Jadi kan happy tuh Kak, ketemu banyak orang dari Sabang sampai Merauke kan, dari Aceh sampai ke Pulau Bali kan, semua se-Indonesia. Ke luar negeri juga kan, kayak orang India, Jepang juga kan ada di situ ya. Pokoknya semua lah global ya, namanya streaming global kan. Jadi kita bisa ketemu banyak orang juga di situ Kak. Jadi happy aja sih, jadi lupa gitu. Nah ditambah sibuk Five Dream lagi banyak festival segala macam, latihan malam, jadi gue nggak pernah tidur tuh Kak. Pagi sampai sore kerja ya, terus abis maghrib latihan studio sama Five Dream, tengah malam itu gue streamingan sampai pagi Kak. Jadi nggak pernah tidur, makanya badan gue tambah abis. Tapi bukannya dari kecil kali lo badannya emang kayak gini? Sempet gemuk juga Kak.
Kalau sekarang itu mungkin karena punya anak juga kan, karena udah kecapean begadangan. Dulu waktu gadisnya begadangan, terus sekarang punya anak juga kan, si bocil masih kecil juga kan, jadi begadangan bikin susunya formula ya, bukan susu ASI. Jadi kan kita harus bangun buat susu gitu, sejam sekali, capek, kurang tidur gitu juga sih Kak. Bukan Perjuangan, narkoba ya kurusnya. perjuangan banget. Tadinya pernah gemuk, pernah mapan kan kerja, ya karena depresi lalu ini ya. Tapi kerja masih sih tetap, walaupun depresi juga duit duit. Kalau nggak ada duit nggak hidup soalnya. Karena kan banyak orang depresi dia emang langsung nyusul ke atas Transmart, gantung diri, minum Baygon. Ada yang lompat dari Transmart itu ya, benar gak sih? Pernah dengar gak sih ya kayak gitu? Aduh, ya nggak sampai segitunya juga kali Kak. Nah itu era kayak gitu pas era lo ditinggal kabur juga sama pacar lo ya? 2000 berapa itu? 18? 2008, iya betul ya, 2018 itu ya, iya betul itu. Di saat seperti itu lo ngeliat ada yang bunuh diri, lo jadi nggak jadi bunuh diri? Wah janganlah gitu ya. Lah, darah-darah kayak gitu serem banget. Dosa udah banyak, makin banyak, belum taubat udah mati lagi. Aduh ya ampun. Naas amat hidupnya. Kalau nggak ada contoh kayak gitu mungkin lo juga yang mau ngelakuinnya. Sempat ada pikiran tolol sih Kak, pengen minum apa sih, Harpic gitu kan. Tapi gue pikir-pikir lagi, kasihan amat orang tua gue ya kan, karena cinta aja kayak gitu, ngapain. Banyak belajar sih Kak dari pengalaman. Jadi ketika nanti gue ngerasain sakit lagi, ya kan, hidup itu nggak selamanya berjalan mulus ya kan. Pasti apalagi kita udah berumah tangga, pasti banyak cobaannya, banyak godaannya ya kan. Nanti di saat gue nemuin godaannya lagi, nemuin cobaannya lagi yang bikin gue sakit hati, gue udah kuat gitu loh. Jadi gue nggak depresi lagi, gue nggak ngerasain rasa sakit lagi. Ya udah, dijalanin aja, serahin aja semuanya sama Allah, gimana nanti yang terbaik untuk gue. Udah ada imunnya lah ya. Karena waktu sebelum nikah sudah ngerasain hal-hal yang mengecewakan hidup. Ya namanya udah nasib ya. Nah itu tadi yang terakhir nih. Jadi lu sebagai woman fighter, wanita pejuang sih ya, yang alhamdulillah ya masih di kesempatan buat hidup, buat bisa kerja. Kesan dan pesannya gimana nih buat cewek-cewek di luar sana yang pernah ditinggal kabur sama pacarnya atau suaminya, atau diselingkuhin, atau nggak dipertanggungjawabin. Jadi lo bisa ngasih solusi nggak? Jadi ngendorse motivasi di orang. Jadi saran lo gimana nih ala kadar baiknya buat para wanita-wanita di sana yang mungkin kedapatan punya cowok, pacar atau suami yang bajingan? Gimana? Buat wanita-wanita di luar sana, hai, kalian kuat. Jadi ketika kalian disakiti dengan seseorang yang kalian sayangi, udahlah, jangan kecewa gitu. Yakin aja Allah kasih kita kepercayaan untuk ngerasain rasa sakit itu, karena Allah yakin kita kuat untuk menjalani semua itu, dan Allah bakal nyiapin yang terbaik untuk kita. Nggak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Jadi kita harus gagal dulu, baru nanti berhasil. Nggak ada yang mulus sih Kak di dunia ini, ya kan. Pasti seseorang itu pasti bakal gagal dulu, ngalamin kegagalan dulu, ngalamin kesedihan dulu, baru nanti indah pada waktunya, kayak lagunya Dewi Persik. Iya. Kalau nggak semua itu akan indah kalau ada duitnya. Iya, realistis. Realistis banget itu. Kalau nggak ada duit ya nggak hidup. Betul. Betul. Tapi ada juga di luar sana orang nggak megang duit, dia punya kebun, punya sawah, buah-buahannya banyak, hidup aja makan kebeli. Tapi kalau sekarang tanah aja harus dibeli, pupuk untuk nanam buah-buahannya harus dibeli pakai uang Kak. Mau pakai apa coba? Kalau sekarang itu uang lah. Ya tapi uang bukan segalanya ya. Tapi kita hidup harus pakai uang, karena untuk beli sesuatu itu kan harus pakai uang, tapi uang bukan segalanya juga. Iya. Terutama di Kota Madya, karena berkebun udah susah. Kalau di kabupaten masih enak. Kalau yang apa sih namanya, yang punya kebisaan kayak nyanyi, tinggal ngamen aja sih ya, ya baru dapat uang. Itu nggak hina kok. Ya kan, kita menjual suara. Bedanya kan kalau kayak penyanyi dia ngamennya di kafe, tapi kan yang ngamen di pinggir jalan tuh ngamen di pinggir jalan. Sama aja kok, nggak hina juga. Dia juga jual suara juga kan. Sama aja nggak hina kalau lagi nggak dihina, kan gitu. Soalnya banyak sih ya netizen haters, menghina-hina nggak jelas.
Ya karena kan ya nggak sedikit juga namanya orang ngamen itu dibilang ganggu jalan, namanya orang lagi ini segala macem. Ya kalau gua bilang sih orang ngamen kalau kepepet aja. Kalau umpamanya nggak kepepet, kalau tangan kakinya masih bisa kerja ya kerja aja. Karena kan ya nggak semua orang lah seumur hidupnya masa mau ngamen terus, masa mau main gitar terus. Ngerinya apa? Ada kesempatan di luar pekerjaan yang lebih bonafit ataupun pekerjaan yang lebih layak. Ya kenapa ditolak gitu? Nggak laju juga kan orang tiap hari harus makan musik terus, main musik, denger musik. Musik is my life. Musik itu hidupku, Kak. Jadi gue tuh mau senang, mau susah, gue lagi sedih aja pasti dengerin lagu yang melo-melo, nyanyi-nyanyi, gue nggak jelas di kamar gitu. Lagi senang juga gue nyanyi-nyanyi gitu, nggak tahu. Musik itu hidup gue, musik is my life, beneran. Tadi ya kalau umpamanya lo punya anak mau lo kasih makan musik emang kenyang dia. Iya, dengan kita bisa bermain musik ataupun kita bisa nyanyi itu kan bisa hobi yang dibayar loh, Kak. Hobi, iya kan? Terus dibayar sama orang, menghasilkan juga untuk anak, bener nggak? Ya benar menghasilkan, itu duitnya hasilnya. Tapi ya itu tadi lah ya, kalau lo mau ngomongin soal musik, kita balik lagi ke usahanya juga gitu loh. Lo kan tahu pekerjaan di musik ini bukan pekerjaan tetap, Iya, betul. ya kan? Kecuali kalau lo emang salah satu owner, produser musik atau lo ada usaha sound system musik. Iya. Nah, itu baru jenjang ya. Kalau sebagai awal sebagai player oke lah. Ya itulah makanya, Kak, musik itu hobi, tapi hobinya enak dibayar, ya kan ya. Tapi di samping itu juga kita nggak bisa ngandelin musik untuk cari uang aja, ya kan. Kita bisa cari kerjaan lain juga gitu. Kalau dibayar syukur, namanya kan ya namanya orang mau ngasih duit itu nggak ada takarannya juga di musik sebagai player, susah nego-negonya juga, apalagi kita belum jadi artis terkenal gitu loh. Kecuali kalau kita ini emang artis yang udah terkenal, kita ditawar, dinego. Tapi kalau kita belum jadi artis, ya bukannya nggak pengen kerja di musik juga, nggak bisa terlalu promo memotivasi orang harus di musik juga segala macem. Kita balikin ke keadaannya aja lah. Kecuali kalau gue emang gue lagi kepepet, gue nggak ada orang tua, gue nggak ada rumah, gue numpang tempat orang, mungkin gue ngamen, gue bakal begitu. Tapi selagi kita masih ada orang tua, masa iya sih orang tua gue ada udah kerja, yang gue udah disekolahin, udah diusahain, tahu-tahu gue ngamen, ketemu sama saudara gue, lu ngapain ngamen kan gitu. Ya kalau segi ngamen di lampu merah sih gitu ya, karena ya itu pertaruhan yang berat kalau mau ngomongin soal hina apa enggak, mental. Kalau pede ya nggak apa-apa kalau emang cita-citanya emang jadi pemusik sejati. Tapi yang buat jenjang selanjutnya ya harus ada step, harus ada usaha musik, emang dia punya grup wedding gitu kan, yang lebih formal lah gitu. Maksudnya tuh begitu. Tapi apapun itu bentuknya, pekerja seni ataupun musisi itu tetap nggak hina lah. Mereka juga tetap keren lah kalau kataku. Tetap keren, nggak hina. Kalau nggak ada yang ngehina gitu loh. Kalau lagi dihina orang Kalau dihina orang, biarin aja dosa kita ke orang yang hina kita, ya kan? Ngurang-ngurangin dosa, malah pahala dia untuk kita, tau Kak. Biarin aja, kita happy aja tetap dengan apa yang kita hobiin, ya kan? Biarin aja orang mau ngomong apa, mau hina kita mau gimana, ya kan? Karena bermusik itu ada tempatnya juga. Ada yang bermusik tulus, ada yang bermusik obsesi. Ya tetap ada tempatnya lah, ada lapaknya. Di mana kita main musik, di situ juga harus ada orang-orang yang support musik. Jangan kita main musik di era ketenangan, orang lagi nggak mau diganggu. Pening juga dia. Lu ngapain main musik depan muka gue, kita lagi rapat atau lagi di masjid. Kalau lagi di gereja nggak apa-apa, sekalian ibadah. Ya paling gitu aja deh sekilas obrolan kita. Mudah-mudahan Ira usaha karirnya, pekerjaannya berkembang, bandnya tetap solid, rumah tangganya lancar, anak cepet gede atau bisa punya anak lagi insya Allah. Mau nanti aja 5 tahun, sesarnya masih basah juga. Oh oke deh. Ini dari Ira Five Dream, thank you banget ya
udah nemenin Nasib TV obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Oke, thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.